menyampaikan bahwa untuk memaksimalkan fungsi bandara kita yang katanya mau menambah apron ya, lintasan pacu. Yang ini kan kita harus Bungo ini kan dikatakan daerah yang strategis ya. Jadi untuk kelihatan maju itu bandaranya pertama menambah perpanjangan apron tadi atau pacu ya. Iya. Nah, yang kedua runway untuk mempercepat ya pekerjaan tersebut harus akses jalan yang menjadi tanggung jawaban ini yang mewah Pak. Ini kondisi yang mewah. Ini kondisi mobil yang mewah. Jadi dan kondisi ini tengok kita odol. lihat sendiri nih, ini beban odol yang masih belum bisa dilarang ya. Nah ini sedangkan biaya perbaikan sedikit, tapi biaya untuk berkontribusi merusak jadi duluan gitu. Jadi inilah Bina Marga di ruang fiskal sempit untuk menangani jalan menuju akses bandara yang menjadi tanggung jawab provinsi. Seharusnya nilainya berapa? Ini 25 miliar buat Thailand. Nah, 25 miliar. Nah, sedangkan duit yang ada cuma 2,4 miliar. Berarti 10%. Kita berharap untuk mendukung bandara itu dengan pembiayaan yang tuntas ya. Iya. Akhirnya spot aja ya. Spot Pak. Nanti bisa fungsional dulu lah. Nah, jadi kehadiran kami tinjauan hari ini kami melihat seperti apa kondisi existing jalan dan berapa ruang fiskal kita untuk mendukung ini sebagai fungsi Wakil Ketua DPR, fungsi pengawasan. Mungkin itulah yang kami kunjungi hari ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabid Bina Marga. Baik, terima kasih. Jadi kalau melihat kondisi jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bungo memang banyak, ada 4 ruas Pak. Namun untuk yang kondisi sangat kritis itu salah satunya ada di Tanjung Menanti yang lebih kurang 21 kilo dan yang di Lingkar Barat itu 25 kilo Pak. Jadi dengan kondisi pemantapan jalan untuk yang di Kabupaten Bungo sendiri itu pemantapannya hanya 67% Pak. Artinya masih sangat jauh sekali untuk bisa dikatakan mantap. Jadi dengan kesempatan ini mungkin dari Pak Ipan bisa menyampaikan aspirasinya bila mana ini bisa dilakukan penambahan untuk anggaran pembiayaannya Pak. Dan kondisi tahun ini kita hanya punya 2,4, itu hanya kita fokus yang di Lingkar Barat. Yang 2,4 lagi itu di Junction di Tanah Tobo Pak, di Lubu Landai. Situ juga parah. Mungkin demikian Pak. Untuk panjang yang di Lingkar Barat paling dapat 600 meter. Dengan penyelesaian harga yang sekarang ya. Kalau kemarin sih masih dapat lah 1 kilo, cuman 1 kilo 800 meter, dan kalau sekarang paling kencang 3 sampai 600 meter dan kondisi penyelesaian harga yang sekarang. Untuk jalan provinsi yang di Bungo berapa kilo? Kalau total semuanya 40-an kilo Pak. Nah, yang di ruas Kalau yang di Tanjung Menanti itu 21,5. Kalau yang di Lingkar Barat itu 25. yang dari Simpang ini ke sini 25. Itu udah 1 kilo. 21 kilo. 21 kilo. Tidak simpang. Yang persentase mantap berapa di 21 berapa kilo? Yang jalan baru 67% Pak. Hah? 67%. Iya. Itulah kita lihat di lapangan bahwa kondisi jalan kita rata-rata kemantapannya di bawah 70%. Seharusnya minimal itu 75%. Jadi kalau tidak ada lagi anggaran tahun ini, mungkin tingkat kemantapan setiap tahun berturun. Jadi kalau punya program RPJ Pak Gubernur untuk mencapai 80% mantap di tahun masa jabatannya, sudah yakin itu uang fiskal, kecuali nanti diterapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
kedua yaitu belanja infrastruktur 140%. Artinya efisiensi, ya, seremonial, kemudian pendapatan optimal pendapatan daerah termasuk di AI 10% itu harus dikejar, gitu loh. Ya, jadi yang namanya pendapat apalagi kan tuh dana transfer yang makin berkurang, ini pemotongan kita tidak memprediksi pertumbuhan ekonomi yang angka 8% itu. Kalau belanja modal kita tidak, belanja infrastruktur kita tidak berpersen, saya tidak yakin ini. Apalagi sekarang kan 5% ya, 4,95 pertumbuhan ekonomi. Kalau anggaran makin turun, mungkin pertumbuhan ekonomi makin turun gitu lah. Menguras sedikit, seperti kita tengok di awal masuk sampai sekarang ini di depan mata kita odol. Ya itulah, tadi kan kekhawatiran kita sesuai lah yang kita pikirkan jauh hari ya. Ruang fiskal kita sedikit, ya artinya duit kita dikit, berarti untuk menangani jalan itu kan udah tidak bisa. Nah, kalaupun udah tidak bisa, maka jangan lagi dibantu oleh beban-beban tonase yang berlebih tadi. Dengan kita lihat langsung fakta ya di lapangan. Nah, bagaimana nih? Mana yang didulukan? Menjaga, mengawasi yang sesuai dengan tonase. Memang ada jembatan timbang ya di titik-titik tertentu. Itu pun jembatan timbang itu ada cuman di ruas nasional. Kalau untuk kita menjaga jalan provinsi, kita tidak punya jembatan timbang. Akhirnya duitnya dikit, makin tingkat kerusakan makin tinggi. Inilah yang kita rasakan ya di lapangan, dan itu yang dirasakan Kabid Bina Marga. Mungkin bagaimana setiap hari masyarakat mengadukan kondisi jalan. Tengok aja ya kan yang di kota mau di ruas-ruas lain. Nah, inilah Pak Gubernur, ya kami minta kepada Pak Gubernur betul-betul fokuslah untuk mengoptimali PI ini, partisipasi interest yang 10% ini, duitnya cepat keluar, dan tanganilah jalan-jalan yang ya akses menuju untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, dan situlah memudahkan, mengurangi beban masyarakat apabila akses jalan di mana-mana menuju sentra ekonomi itu baik gitu.